Utus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Berarti kita memuliakan namanya. Berarti kita memuliakan namanya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Sungguh luar biasa bukan? Kita boleh ada lagi di hari Minggu pertama di bulan 11 ini. Kita boleh kembali memasuki lagi bulan baru ini dengan segala berkat dan kasih sayang Tuhan. Mari kita siapkan hati, kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah kita yang sejati. Mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, patutlah kita bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kita sepanjang bulan-bulan yang sudah kita lalui hingga kita ada di bulan 11 ini. Karena itu mari kita menyatakan syukur kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan yang sudah berkenan membawa kita di tempat ini saat ini. Dan kita boleh sungguh ada dalam segala kasih. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan, kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan, kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita serahkan ibadah kita pada minggu ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan Roh Kudus kiranya turun menyertai kita sekalian. Haleluya. 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 Haleluya.
Nas pembimbing ibadah kita minggu ini terambil dari Ibrani 9 ayat 15. Beginilah firman Tuhan. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri dan mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, mari jemaat Tuhan kita sama-sama merendahkan diri. Kita mengaku dosa kita dan memohon belas kasihan-Nya. Kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, saat ini kami merendahkan diri, tertunduk, menyesal dan malu. Karena bukan hanya kami orang-orang yang adalah ciptaan-Mu yang lemah dan terbatas, tetapi juga kami adalah orang yang berdosa, yang tidak luput, yang tidaklah terhindar dari yang namanya salah, dari yang namanya pelanggaran dan dosa, baik menyakiti, melukai, mendukakan hati-Mu ya Tuhan, maupun juga menyakiti dan melukai, mendukakan hati sesama, bahkan diri kami sendiri. Karena itu ya Tuhan, kami datang padamu merendahkan hati kami, merendahkan diri kami. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Kasihanilah dan ampunilah kami Bapa. Biarlah Tuhan berkenan melayakkan kami. Kami bawa dan serahkan hidup kami kepadamu. Dan kami sungguh memohon, Tuhan, dengarkanlah dan terimalah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang layak menerima berkat Tuhan dan ibadah di minggu ini, menerima semua lawatan Tuhan dalam ibadah ini. Doa ini kami sampaikan dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau sudah mengampuni dan menyucikan kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Dan karena itu dengarkanlah berita anugerah serta petunjuk hidup baru. Oleh karena saudara telah mengaku dosa dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 3:16, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup kekal. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru dalam Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering,
dan kebahagiaan-Mu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur untuk pengampunan Tuhan dan berita anugerah serta petunjuk hidup baru yang sudah kita terima dari Tuhan. Karena itu kita akan siapkan hati saat ini untuk dengarkan firman Tuhan. Mari kita memohon Tuhan mengaruniakan dan memenuhi hati kita dengan Roh Kudus-Nya, agar firman Tuhan yang ditabur, yang diberitakan itu tertanam dan berakar, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan bahwa apapun yang terjadi, kita percaya Tuhan memberkati. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Tuhan, itulah keyakinan kami kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, tak pernah kami ragukan, tak pernah kami sangsikan bahwa Tuhan, Engkau mengasihi kami dan kasih-Mu melampaui segala keterbatasan, melampaui segala apapun juga, bahkan kelemahan, bahkan dosa kami. Karena itu Tuhan, kami taruhkan dan kami sandarkan hidup kami kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan yang hadir, memenuhi, menguasai dan memimpin hidup kami. Dan biarlah firman Tuhan itulah yang sungguh hidup dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang sungguh memberkati dan melingkupi setiap kami. Maka apapun Tuhan yang ada di dalam hidup ini, kami siap dan mampu hadapi. Bahkan kami menang atasnya, untuk kami boleh bersaksi dan memberitakan akan kasih-Mu ya Tuhan. Saatnya kami buka hati kami untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuntun dan terangi hati kami ya Roh Kudus,
dan mampukan kami memahaminya dan menjadi pelaku firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan pada minggu ini yang terambil di dalam Ibrani pasal 9 ayat 11 hingga 15. Ibrani 9 ayat 11 hingga 15. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Ayat 11, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan. Ya, sungguh anugerah dan berkat Tuhan bagi kita kembali di minggu pertama di bulan yang baru, bulan November ini. Untuk sama-sama kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan di bawah tema Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru. Kristus adalah pengantara dari perjanjian baru. Ini sebuah tema yang sangat menarik dan mengandung pengajaran. Nah saudara, apa itu pengantara? Nah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengantara itu adalah seorang yang bertindak sebagai penengah, yang berusaha mempengaruhi atau menengahi perselisihan yang terjadi di antara dua belah pihak. Tujuannya adalah supaya tercapai sebuah kesepakatan atau sebuah perdamaian. Nah saudara, kalau kita bicara tentang konteks yang akan kita renungkan, maka berbicara tentang kedua belah pihak yang mengalami perseteruan. Itulah Allah dengan manusia. Dan maka hanya ada satu pribadi yang bisa menjadi penengah atau pengantara. Bahkan bisa menjadi perantara juga, penghubung antara Allah dan manusia. Siapa dia itu? Itulah Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya bagi kita saudara adalah, mengapa harus ada pengantara? Mengapa juga harus ada Yesus dan mengapa harus Yesus? Dan apa dampak atau akibat atau hasil dari Kristus Yesus menjadi pengantara dari perjanjian baru? Nah itulah sesungguhnya yang akan kita perhatikan. Nah yang pertama, mengapa harus ada pengantara atau perantara? Tadi sudah disampaikan bahwa oleh karena hubungan manusia dengan Allah, ya, itu sudah mengalami kerusakan total. Manusia sudah terhilang, manusia sudah terpisah. Dan karena itu Allah
menentang dan murka kepada manusia oleh karena manusia sudah berdosa. Dan konsekuensinya manusia harus dihukum. Dan satu-satunya hukuman yang adil bagi dosa itu adalah kematian. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Bukan saja kematian jasmani tetapi juga kematian kekal. Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Nah, hukuman yang patut bagi dosa adalah kekekalan dalam neraka. Binasa selama-lamanya. Nah, hal yang kedua adalah karena dengan manusianya sudah berdosa, maka segala upaya manusia, apapun, siapapun, tidak akan pernah dapat berkenan, tidak akan pernah layak diterima oleh Allah. Jadi perbuatan baik dan pemeliharaan hukum sebanyak dan sebaik apapun yang dilakukan dan perbuat manusia tidak dapat membenarkan diri manusia itu di hadapan Allah, di mana Allah itu adalah suci dan kudus adanya. Kalau bahasa kitab Yesaya itu, kesalehan kita seperti kain kotor, gitu ya. Nah, itulah saudara. Jadi di satu sisi Allah membenci dosa, di sisi lain manusia sendiri ya tidak bisa ya mencapai Allah, tidak bisa menyenangkan hati Allah. Apapun, sekalipun dia berbuat baik, sekalipun dia taat dalam hukum-hukum agama, ya. Dan itulah sebabnya ya, Allah datang dan menyatakan melalui banyak hal untuk sungguh menjadi perantara dan pengantara melalui perjanjiannya yang pertama. Itulah di dalam perjanjian lama. Ada syarat dan ketentuan sorga untuk bisa diampuni, dilayakan dan diterima Allah. Yaitulah melalui pengantara, melalui perantara, melalui serana, melalui alat, melalui setiap orang yang diutusnya. Dan terhadap pengantara dan perantara itu, umat Tuhan dalam perjanjian pertama atau perjanjian lama itu sudah sangat paham, sadar dan menghidupinya. Ya. Misalnya kehadiran seorang nabi, itu kan pengantara. Dialah yang mewakili Allah di hadapan manusia. Begitu juga dengan kehadiran seorang imam, itu juga pengantara. Dialah juga yang mewakili manusia di hadapan Allah. Bahkan juga Tuhan mengizinkan kehadiran seorang raja sebagai pengantara yang sungguh-sungguh mewakili Allah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di dunia ini. Jadi saudara, itulah sesungguhnya tugas dan fungsi dari segenap pengantara itu, supaya berkenan. Tetapi juga dalam hal supaya dia dilayakan, diterima. Karena dosa sudah menjadi bagian manusia, maka Tuhan menaruh syarat untuk manusia berbuat sesuatu, berkorban sesuatu dengan mengorbankan binatang. Itu juga sebagai bagian dari pengantara juga. Ya. Kalau kita melihat di sana, di dalam perjanjian-perjanjian lama dikatakan bahwa setiap manusia yang berbuat dosa maka dia harus ya, membawa korban dan mempersembahkan di hadapan Tuhan dengan membawanya kepada imam. Saudara, itulah sesungguhnya, baik itu korban penebus dosa, penebus salah, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Sebagai apa? Substitusi, pengganti. Dan syaratnya ada darah di sana, dan syaratnya harus mati. Kemudian juga ada apa? Ada hukum Taurat, hukum pidana, ada hukum perdata di sana, ada seremoni, hukum-hukum hari raya, bahkan ada hukum-hukum persembahan. Nah, semua itu adalah bagian di mana manusia sungguh-sungguh harus memenuhi semuanya agar dia layak, agar dia berkenan dan dia diselamatkan. Jadi semua ini adalah pengantara untuk kita layak dan diterima oleh Allah. Namun pertanyaannya, kalau semua itu adalah syaratnya, mengapa Yesus harus datang ke dunia dan menjadi pengantara lagi?
Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal kedua inilah sesungguhnya menjadi hal penting. Mengapa harus Kristus Yesus datang menjadi pengantara? Kalau sudah memang dalam perjanjian pertama itu sudah ada. Jawabannya adalah karena semua status, posisi, semua hal yang ada di dalam perjanjian pertama itu atau dalam perjanjian lama. Apakah itu soal jabatan sebagai nabi, sebagai imam, sebagai raja? Apakah itu menyangkut soal perkorban persembahan? Apakah itu soal darah menggunakan binatang? Apakah itu soal hukum-hukum dan segala ketetapannya dalam rangka supaya Allah berkenan kepada manusia dan segala ketetapan dan supaya manusia dapat diterima, dilayakan dan diselamatkan oleh Allah? Sesungguhnya bahwa semuanya itu hanyalah bayang-bayang. Semuanya itu hanyalah tipologis. Semuanya itu hanyalah simbol dan penuntun serta petunjuk kepada sang pengantara, kepada sang perantara yang sesungguhnya, yang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dialah pengantara yang sejati, yang adalah manusia sejati, tetapi juga yang adalah Allah sejati, yang dinanti-nantikan. Dan terhadap dialah semua apa yang dilakukan dalam perjanjian pertama itu sungguh-sungguh menjadi dasarnya, menjadi pusatnya, menjadi inti dan tujuannya. Mereka melakukannya dalam rangka sungguh percaya bahwa ada kebebasan, ada kelepasan. Sebab dialah yang tidak berdosa, dialah yang tidak bercacat celah, dialah yang taat sepenuhnya, yang memenuhi segala syarat sebagai pengantara, perantara yang sejati. Itulah sebabnya dalam Ibrani 9:11-12 berkata, tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ya itulah sesungguhnya jawabannya. Dialah imam besar. Dia yang mempersiapkan persembahan itu. Dialah yang mewakili seluruh umat manusia. Tetapi dia juga sendiri yang menjadi korbannya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, artinya dialah pengantara yang sejati. Dialah imam besar agung kita. Bahkan dia juga bukan hanya imam besar, dia juga pengantara dalam hal dia nabi, dia juga raja. Itulah sesungguhnya posisi Kristus. Maka dia lebih besar dari segalanya. Semuanya dia lakukan dengan merendahkan diri. Semua dia lakukan dengan dia menyerahkan nyawanya. Dia taat dan setia sampai mati di salib sebagai pemenuhan syarat dari seorang pengantara kepada Allah dan manusia. Sehingga oleh kehadirannya Kristus sebagai pengantara, maka Allah membenarkan, menguduskan, mengampuni dan menyelamatkan kita. Jadi saudara, kita diselamatkan, kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita diampuni. Itu karena Kristus yang sudah menggantikan dan yang sudah memenuhi syarat untuk dilayakkan dan untuk diterima dan diperkenankan. Semua tuntutan-tuntutan terhadap konsekuensi dosa itu sudah diselesaikan dan ditanggung dan ditaati oleh Kristus. Maka sungguhlah kita sungguh-sungguh memuji Tuhan dan bersyukur atas semuanya. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dan aplikasinya, itu sesungguhnya ada di dalam Ibrani 10 ayat 19-25. Di sana dikatakan begini, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Itu ya, jadi dikatakan apa? Penuh keberanian. Jadi tidak lagi, bukan berarti sembarang main masuk aja menghadap Tuhan, tidak. Tapi apa? Keberanian itu tidak lagi disertai dengan ketakutan, beban, keterpaksaan.
dengan sungut-sungut, tapi sesungguhnya dengan penuh rasa antusias, rasa percaya diri, kita bisa bertemu dengan Tuhan di tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu siapa? Dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dengan semua privilege itu, hak istimewa itu, kesempatan dan segala berkat Tuhan itu, maka apa yang harus kita lakukan? Ada 4 hal di sini dikatakan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Artinya apa? Kalau mau berdatang kepada Tuhan, mari menghadap Dia dengan hati yang tulus, dengan keyakinan iman yang teguh. Jangan dengan kepura-puraan, jangan dengan kemunafikan. Kemudian yang kedua, marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita. Ya, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Artinya mari kita berpegang pada pengakuan. Artinya mari kita jangan goyah, jangan kita tawar hati, jangan kita mundur, jangan kita kalah dengan segala keadaan. Kenapa? Karena Dialah yang sudah menjamin, Dia yang sudah menyelesaikan masalah hidup kita. Karena itu jangan takut terhadap apapun. Berdiri teguh, jangan goyah. Dan yang ketiga dikatakan, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Artinya apa? Inilah tugas kita. Kita punya pengantara, karena itu mari semua berkat yang Dia sudah berikan, mari kita juga bagikan. Kita juga bisa menjadi pengantara, menjadi perantara bagi saudara-saudara kita yang lain. Dengan apa? Kasih, menolong mereka yang papa, membantu mereka, mendoakan, menguatkan, menghibur dan sebagainya. Karena kita ada untuk mengasihi sesama. Yang keempat, karena itu apa? Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, ini penting. Artinya, mari, ini bagian dari sikap kita menyambut, meresponi akan apa yang sudah Kristus lakukan. Dia sudah menjadi pengantara. Maka mari kita pakai dan manfaatkan hak istimewa itu, kesempatan ini untuk apa? Kita bersekutu, kita saling menopang, menguatkan di dalam persekutuan kita. Dan secara praktisnya itulah gereja kita, jemaat kita, itulah tempat di mana kita harus tertanam di sana, harus berakar di sana, harus bertumbuh di sana. Siapapun dia, disitulah dia punya keluarga, disitulah dia boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Karena itu jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Sekalipun juga bisa saja pandemi membuat kita tidak bertemu, atau juga bisa saja teknologi bisa saja membuat kita tidak usah lagi bertatap muka. Sudah ada Zoom, sudah ada alat-alat ini. Tapi mari itu bisa kita gunakan, tapi tidak pernah menghambat, membatasi hati kita untuk bisa bersatu, berhubungan, untuk connect satu dengan yang lain. Maka sekalipun jauh di mata tapi dekat di hati, itu penting. Mari kita doakan. Meskipun tidak bertemu, mari kita tetap hadirkan setiap jemaat, setiap majelis, setiap hamba Tuhan, setiap pengerja, setiap orang-orang yang ada di gereja kita untuk ada di hati kita. Kita bawa kepada Tuhan, kita doakan. Disitulah inti dari pertemuan atau persekutuan itu. Dan dikatakan mengapa kita melakukannya? Dikatakan karena itu kita harus saling menasehati dan semakin giat melakukannya. Oleh karena apa? Karena akan tibalah hari Tuhan, menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Biarlah Tuhan menolong kita untuk memahami mengapa Dia menjadi pengantara bagi kita. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai jemaat semua untuk mari kita hidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita selama Tuhan izinkan kita ada untuk menjadi berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya undang kita berdiri sebagai respon atas firman Tuhan. Mari bersama seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Karena itu jemaat Tuhan, kita saat ini akan masuk dalam perjamuan kudus. Kan itu mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang simbol dari tubuh dan darah Kristus. Mari kita memuji Tuhan. Salibnya, salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, siapkanlah dirimu dan arahkanlah hatimu untuk menerima perjamuan kudus ini. Sebelumnya dengarkanlah ketetapan perjamuan kudus. Hakikat perjamuan kudus. Perjamuan kudus dilaksanakan berdasarkan firman Allah sebagai peringatan akan kesengsaraan, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Roti melambangkan tubuh Yesus yang menderita dan mati untuk menciptakan tubuh baru, yaitu jemaatnya. Darah Kristus ditumpahkan di kayu salib untuk pengampunan dosa kita dan hidup yang kekal. Sikap menghadap perjamuan kudus. Yang pertama, hendaklah keberadaan tubuh, jiwa dan roh kita tertuju hanya kepada penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita menyelidiki hati dan pikiran kita dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Apabila kita bermusuhan dengan orang lain, saudara atau sesama anggota jemaat, maka kita wajib mengampuninya serta berdamai dengan dia. Ketiga, janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dalam iman. Carilah perkara di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan yang terakhir, perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sudah lahir baru, dibaptis dewasa atau sudah menerima sidi jemaat. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita serahkan hidup kita untuk menerima perjamuan kudus dengan kita berdoa. Tuhan, kini saatnya kami akan menerima tubuh-Mu dan darah-Mu melalui roti dan anggur yang ada ini. Sebelumnya mari Tuhan kuduskan, sucikan kami, layakan kami, sehingga benar-benar kami sungguh-sungguh menerima dengan kami menyadari dan kami mengakui akan tubuh-Mu dan darah-Mu yang sudah mati bagi kami, yang sudah diserahkan untuk kami. Biarlah kami sungguh hidupi itu, maknai, hayati, dengan kami boleh sungguh-sungguh menjadi pribadi-Mu yang semakin bersyukur, semakin menghormati Tuhan, dan semakin hidup memuliakan nama Tuhan. Mari ya Tuhan, kami sungguh rindu Engkau berkati dan Engkau hadir melayakan setiap kami. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius 26 ayat 26 hingga 27 berkata, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya. Kemudian dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian sesudah itu ia mengucap syukur atasnya,
dan mengambil cawan dan berkata, minumlah semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Karena itu mari bagikanlah di tengah saudara-saudaramu, keluargamu, roti dan anggur yang ada ini. Sambil kita memuji Tuhan, there is Redeemer. Jesus my Redeemer, name above all names, precious Lamb of God, Messiah of all sinners slain. Thank you, oh my Father, for giving us your Son and leaving your Holy Spirit till the war on earth is done. Apakah jemaat sudah menerimanya? Kalau sudah, mari saya undang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, peganglah roti di tanganmu, angkatlah tinggi-tinggi serta dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh ucapan syukur dan iman yang sungguh kepadanya, makanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang peganglah anggur di tanganmu, angkatlah tinggi-tinggi, serta dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari dengan penuh ucapan syukur dan iman yang sungguh kepadanya, minumlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah bahwa setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Mari kita berdoa. Masing-masing jemaat Tuhan, silakan berdoa dan sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menerima tubuhmu dan darahmu melalui perjamuan kudus, melalui roti dan anggur ini. Doa kami Tuhan, biarlah sungguh Tuhan, kami boleh menjadi pribadimu yang semakin hidup, menyerupai Engkau. Hidup memuliakan namamu, hidup menjadi saksi dan memberitakan kematianmu sampai Engkau datang. Dan doa kami supaya di dalam kami menjalani bulan November ini, kami boleh sungguh disertai, dituntun oleh Tuhan, dipimpin dan diberkati Tuhan. Dan biarlah kami boleh menang atas setiap apapun di tengah-tengah kehidupan sepanjang bulan ini. Di tengah apapun pergumulan persoalan yang akan kami hadapi nantinya. Biarlah kami punya kekuatan iman dari Tuhan. Kami punya pengharapan yang sungguh hanya kepada Tuhan. Dan kami boleh berkemenangan
kami boleh sungguh dapat melewatinya dengan segala kebaikan dan dalam segala berkat daripada Tuhan. Karena itu Tuhan pimpin dan sertai hidup kami, sehingga ketika kami lemah Tuhan menguatkan kami, ketika kami sakit Tuhan memulihkan, menyembuhkan kami, ketika kami punya pergumulan apapun Tuhan ada, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, melainkan Tuhan ada untuk memberi kami jalan keluar dan memberikan kami berkat yang dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Demi Kristus Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima perjamuan kudus. Dan mari saat ini sebagai respon kita, ucapan syukur kita akan memberikan persembahan sebagaimana firman Tuhan dalam Matius 6, 31 dan 33 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita memberi persembahan dan menyampaikan syukur kita, dan kita memuji Tuhan dari NKB 378. Ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mengangkat pujian ini dan mengingatkan Bapak Ibu bisa transfer ke rekening kas gereja Jemaat Popu Kris Kota Wisata. Tuhan memberkati. Ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertaimu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Puji bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa. Doa persembahan, doa syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Pada kesempatan ini kami boleh diperkenankan Tuhan untuk mengembalikan berkat Tuhan melalui persembahan. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati, memakainya dan melayakkan setiap kami untuk bisa menjadi alat di tangan Tuhan untuk boleh melebar luaskan kerajaan Allah melalui pelayanan gereja-Mu, yaitu Popu Kris Kota Wisata. Berkati semua jemaat Tuhan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, dan berkati Tuhan akan semua hamba-hamba Tuhan, para majelis dalam mengelola persembahan ini. Ubahlah rupiah-rupiah ini menjadi karunia-karunia yang hidup bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kami juga mau bersehati kepada Tuhan, berdoa untuk misi luar negeri dan misi dalam negeri. Kami serahkan untuk semua gereja-gereja yang terus memberitakan Injil, yang terus mengutus akan para tenaga utusan gereja dan juga lintas budaya di misi garis depan, melalui lembaga-lembaga misi dan juga melalui pribadi. Biarlah Tuhan pakai semua untuk semakin luas dalam pemberitaan Injil-Mu. Dan semua upaya-upaya, semua cara-cara diberkati Tuhan.
sehingga banyak jiwa dimenangkan bagi hormat kemuliaan Tuhan. Doa kami khusus keluarga Pendeta Charles, Tuhan berkati, dan semua hamba-hamba Tuhan, Tuhan memberkati. Saatnya kami juga berdoa menyerahkan bangsa negara kami kepada Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan lembaga-lembaga tinggi negara di bangsa ini, baik eksekutif, legislatif, yudikatif. Tuhan menolong, khususnya Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet Indonesia Maju. Tuhan juga menolong akan semua kebijakan, semua rencana program ke depan. Tuhan yang memimpin sehingga semua yang sudah berjalan semakin baik maupun yang belum, yang sedang dan akan dilakukan juga Tuhan buka jalan dan itu sungguh boleh berhasil. Kami juga berdoa menyerahkan untuk penanganan pandemi COVID ini, untuk vaksinasi, semua hal yang dilakukan Tuhan juga menolong, Tuhan memberkati sehingga dalam waktu yang tidak lama pandemi ini boleh berlalu dan Indonesia boleh pulih dan bangkit dan boleh membangun segala sesuatunya dengan baik ke depannya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa dan serahkan juga pada Tuhan untuk gerejamu dan jemaatmu. Tuhan berkati untuk semua hamba-hamba Tuhan, semua majelis dan pengerja, semua jemaat Tuhan juga berkati. Beri kesehatan, beri kesetiaan, beri takut Tuhan dan semangat terus menyala-nyala melayani Tuhan. Di tengah situasi pandemi ini, di tengah apapun keadaan kami, biarlah kami tidak pernah mundur, tidak pernah goyah dan tidak pernah tawar hati, tetapi semangat untuk terus beri yang terbaik melalui pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami doakan semua jemaat Tuhan, kami doakan mulai dari mereka yang sudah lanjut usia, orang-orang tua kami. Tuhan juga terus jaga, lindungi, Tuhan juga sertai dan pimpin. Anugerahkan hati yang terus bersyukur, hati yang penuh sukacita damai sejahtera di masa tua. Mereka terus beria-ria, bersuka-suka, berbuah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan menjadi berkat bagi anak cucu dan keturunan mereka. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, masih dalam pemulihan. Kami terus topang untuk Ibu Suti Sitompul, Oma Eki Palanto, untuk Adek Michael Tirtawinata, Opung Cindy, Ibu Caili Rating, dan juga Ibu Penatua Sustiana. Tuhan, kami serahkan semua hanya kepada Tuhan. Biarlah oleh bilur-bilur Tuhan, oleh tangan-Mu yang penuh kuasa, melawat menjamah dan memulihkan mereka dari segala sakit penyakit yang ada. Kami topang doa untuk setiap obat, makan, minum mereka, Tuhan suci kuduskan dan pakai menjadi sarana Tuhan memulihkan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk anak-anak kami yang berkebutuhan khusus, Benyamin Tanjung, Daniel Gunawan, SLB Kriakon. Tuhan juga menolong, memberkati supaya mereka tetap juga terus dipakai Tuhan dan dijaga, dilindungi, diberi sehat, diberikan akan sukacita damai sejahtera di hati, sehingga mereka terus menjadi kesaksian dan berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa, bersyukur untuk jemaat-Mu yang berhari ulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur untuk adik Kenan, Nathanael, Axel, Atuswai. Kami topang juga doa untuk adik Kailia, Quentania Wijaya. Kami topang doa juga supaya Tuhanlah yang menyertai, memberkati di masa mereka bertumbuh maupun di dalam usia yang ada ini, supaya mereka semakin bertambah-tambah mencintai, mengasihi dan mengenal Tuhan. Mereka juga semakin hidup menyerahkan sepenuhnya, mengandalkan Tuhan sepenuhnya, dan mereka boleh semakin diberkati dan buat Tuhan berhasil dalam hidup mereka, masa depan mereka, dan semua yang mereka lakukan, baik itu studi mereka, pergaulan mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka sungguh ada bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kami bawa dan serahkan juga semua hidup kami sepanjang minggu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan menyertai, sehingga minggu ke depan ini kami terus boleh jalani bersama dengan Tuhan dalam segala sukacita damai sejahtera, dan juga di dalam pengharapan dan iman untuk terus bersaksi dan menjadi berkat. Bagimu lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami sampaikan doa ini di dalam nama-Mu yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah di ujung atau di akhir ibadah kita. Mari kita akan mengakhiri dengan sebuah pengharapan dan keyakinan untuk hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bersyukur atas apa yang sudah Kristus Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dia sudah mati bagi kita, menjadi pengantara, menjadi pendamai bagi setiap kita, sehingga kita punya sukacita dalam segala hal di tengah-tengah dunia ini. Mari kita pulang dengan penuh sukacita, kita angkat pujian. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk menjadi berkat, untuk menjadi alat bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Mari kita berdiri. Utus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Berarti kita memuliakan namanya. Berarti kita memuliakan namanya. Mari jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini, esok bahkan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Amin. 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 Ibadah kita telah selesai, silakan duduk. Mari kita bersatu teduh bersyukur atas berlangsungnya ibadah kita pada hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, sebagai gembala majelis mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat beraktivitas dan menjalani lagi hidup ke depan sepanjang minggu ini. Ingat, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya.